Halo Sobat Elektrik, balik lagi di channel gue Erik Sojana. Dan kali ini gue akan nge-review sebuah sepeda listrik lipat terkecil yang pernah gue coba. Dan ini adalah DYU S2. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita bahas. Let's go! Sepeda listrik S2 ini adalah salah satu produk terbaru dari perusahaan DYU, yang merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda listrik yang mungkin kalian udah sering dengar di pasaran, misalnya seperti DYU D1 atau D2 yang bersaing secara langsung dengan Fido dengan ukuran ban yang 12 inci. Nah, tapi kali ini DYU meluncurkan sebuah e-bike lipat yang sangat compact, yang lebih kecil lagi dengan ukuran ban yang hanya 10 inci. Dimana biasanya ban 10 inci itu dipakai oleh skuter listrik pada umumnya. So, buat kalian yang penasaran dengan e-bike ini, langsung aja kita bahas spesifikasinya. Oke, jadi ini penampakannya ya. DYU S2 e-bike lipat terkecil dengan ukuran ban 10 kali 2,5 inci. Oke, sesuai yang tadi udah gue bilang, ini adalah e-bike lipat ya. Jadi dia bisa dilipat, dan karena dia memang lebih ke e-bike yang compact, dia itu kecil. Nah, ini seat postnya bisa dicabut. Bagian depan stem dan stangnya itu juga bisa dilipat ya. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa lihat ini super kecil ya. Nah, kalau misalnya dihitung dimensi seperti ini, tingginya itu 95 cm juga, dan panjang 95 cm. Jadi almost kotak ya. Dan kalau misalnya dilipat, ini tingginya cuma 50 cm dengan panjang tetap 95 cm. Jadi ini sangat kecil dan sangat compact, untuk dibawa masuk ke dalam mobil juga gampang banget, untuk penyimpanan juga gampang. Nah, kemudian bannya tadi gue udah bilang ini ban 10 inci. Ini ban kecil banget, biasa dipakai di skuter-skuter ya. Tapi di sini menggunakan ban ini jadi bener-bener mini banget sih. Ukurannya itu 10 kali 2,5 inci. Jadi bener-bener memang compact size. Nah, kemudian baterainya sendiri ini dilengkapi dengan baterai 36 volt 10 ampere. Dicas full dalam waktu 4-6 jam dengan charger 1,5 ampere. Kemudian motornya ada di belakang, cuma single motor. Motornya 36 volt 250 watt brushless motor. Ini beratnya 17 kg. Jadi lumayan ringan sih untuk sebuah sepeda listrik. Max load 120 kg. Nah, kemudian sepeda listrik ini nggak ada suspensinya ya, tapi di seat postnya ini udah dikasih seat post yang ada suspensinya di sini. Bukan suspensi sih, semacam peredam. Jadi lumayan lah kalau lagi di jalan rusak, ataupun lagi di polisi tidur atau yang ada bumnya itu, kalian masih bisa teredam lah getarannya. Si e-bike S2 ini punya max speed di limit di 25 km per jam. Ya, standar lah ya untuk sepeda listrik zaman sekarang. Memang sepertinya itu udah cukup sih 25. Apalagi ini kecil ya, dan bannya juga kecil. Jadi mungkin kalau dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi, mungkin bakal nggak sestabil yang ban lebih gede ya. Di handlebarnya sebelah kiri ini ada tombol on off. Nah, ini on off untuk lampunya. Kemudian ada juga klakson. Klaksonnya lumayan nyaring untuk sepeda listrik. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol on off juga di sini. Ini on off untuk si sepeda listriknya. Nah, kalau udah on, dia bakal di sini nggak kelihatan tapi ini LCD-nya harusnya nunjukin baterai level. Nah, sayangnya ini cuman baterai level aja ya, 1, 2, 3, 4 bar. Tapi dia nggak ada indikator speed atau odometer. Dan kemudian e-bike ini menggunakan throttle gas gitu. Ini gas seperti layaknya motor.
Kemudian pengoperasiannya jadi ada dua. Satu dengan full elektrik, dengan full tarik kayak gini ya. Satu lagi bisa juga dengan pedal assist. Nah, pedal assist akan bekerja kalau kita goes ya. Nah, kemudian salah satu fiturnya juga di sini dia ada cruise control. Jadi kalau kita ngegas dengan kecepatan yang konstan selama beberapa detik, cruise controlnya akan otomatis nyala. Jadi kita bisa lepas gas, motornya akan tetap berjalan. Nah, kemudian tadi yang gue sebut di sini ada lampu ya, ada lampu depan, lampu belakang. Lampunya nggak terlalu terang sih, agak kecil, dan juga lampunya itu posisinya fix di depan, jadi nggak ngikutin arah ke sepedanya ya. Jadi kalau misalnya kita belok, lampunya tetap mengarah ke depan gitu. Brake lightnya lumayan panjang vertikal ya. Kalau misalnya kita tarik rem, dia nyala lebih terang. Oke lah, lumayan. Nah, kemudian depan belakang udah disc brake, tapi belum hidrolik ya, masih full mekanik. Nah, kemudian sisanya di sini cuman ada mata kucing, reflektor mata kucing, dan juga ini pedal sepeda biasa sih. Juga ada fender yang bentuknya aneh, bentuknya panjang banget ke belakang. Ya, kurang lebih itu fitur-fiturnya, dan memang nggak terlalu banyak fitur karena memang e-bike ini didesain lebih ke portability ya. The compactness of the folding e-bike ini menurut gue udah oke banget sih. Dia sangat kecil, sangat compact, sangat ringan juga, mudah dibawa dan mudah disimpan, mudah dimasukin ke mobil ataupun mungkin ke kereta ya. Kalau misalnya kalian ada commuting, ini menurut gua oke sih, oke banget. Nah, jadi ini memang super compact ya, kalian bisa lihat di gua ini masih oke lah ya. Kurang lebih segini nih kalau gua naikin nih. Jadi ini masih ada ini ya, pedalnya masih bisa buat digoes. Untuk digoes sih dengan tinggi gua yang 170 masih oke lah, nggak terlalu nekuk kaki gua, masih bisa lah. Tapi definitely buat kalian yang badannya gede, lebih gede dari gua atau lebih tinggi, mungkin bakal agak sulit ya untuk ngayuh, karena ini bakal jadi pendek banget nih. Dan juga kalau badan kalian lebih besar atau lebih gemuk dari gua, mungkin akan terlihat lebih aneh. Tapi untuk ukuran seperti gua masih oke, masih oke. Nah, bisa juga kalian modifikasi seperti ini. Jadi ini dipasang child seat, kursi anak di bagian tengah sini. Nah, jadi kita bisa sambil jalan-jalan sambil bawa anak keliling juga. Jadi bisa boncengan ya. Ini salah satu ide modifikasi. Jadi anak juga bisa duduk di depan dan di sini ada pegangan juga. Ya, kayak gitulah. Oke, so mari kita tes ya. Tes jalan kayak gimana. Ini ya, seperti kalian bisa lihat masih cukup oke sih, seperti sepeda lipat pada umumnya. Kaki gua masih bisa berdiri dan duduk dengan nyaman. Ini juga masih bisa ditinggiin lagi buat orang yang lebih tinggi. Handlebarnya memang sedikit agak rendah ya, jadi kita agak membungkuk. Nah, terus karena di sini nggak ada speedometer atau odometer, makanya kita pasang ini tempat HP. Terus kita pakai GPS saja untuk tahu kecepatannya. Oke, jadi ini kita bisa
gas full elektrik ya. Ini dengan throttle ini kita full gas elektrik, atau kita juga bisa pedal assist. Oke, sekarang kita tes dengan ini. Kita tes sekarang dengan pedal assist ya. Jadi gue sambil goes. Nah, goesnya juga dia nggak ada ini ya, nggak ada gearnya juga. Jadi cuman one speed doang. Begitu kita kayu 2-3 kali dia langsung lumayan nendang sih. Nendangnya nggak yang ngagetin gitu, tapi ya cukup berasa lah, kayak ada mesin yang bekerja gitu, mesin motornya. Nah, tapi kalau di pedal assist ini kita nggak bisa terlalu cepet ya. Pedal assist itu paling cuman ini 7,5, 9, 10, 11,3 km per jam. Oke, kita coba kencengin lagi. Apakah nyentuh 12? Ya, 12. Bisa 12 km per jam. Jadi pedal assist itu memang nggak kenceng sih. Lebih kenceng kalau kita full elektrik ya. Cuman kalau full elektrik itu lebih boros. Jadi kalau kita full elektrik terus, itu range yang kita dapat di klaimnya paling cuma 40 km. Sedangkan dengan kayak gini kita pedal assist, itu dia klaimnya bisa dapat 50 km. Oke, sekarang coba gua matiin elektriknya, apakah bisa jalan ya. Nah, ini elektriknya udah mati. Masih bisa jalan tapi lebih lambat lagi karena dia gearless ya. Jadi lumayan juga guys, ini bisa 8 km per jam. Ya, kalau misalnya kalian full elektrik memang lebih boros, paling boros ya, cuma bisa 40 km. Dengan pedal assist kalian bisa dapat 50 km, tapi dengan kecepatan cuman tadi 12 km per jam. Sedangkan kalau misalnya kalian mau paling hemat, ya begini, bener-bener manual goes. Cuma nggak enaknya dia nggak ada gearnya ya, cuma satu gear doang. Tapi ini juga yang bakal bikin paling lama ya, soalnya kecepatannya cuma 8 km per jam kalau kita goes. So kalau punya e-bike ini emang paling asik ya, antara kita gabungkan dengan pedal assist atau dengan full elektrik. Nah, kan 12 km per jam. Kita tarik lagi ya. Oke, gas. Oke, 21, 23. Apakah bisa lebih dari 23? 23,8, 24. Oke, dapat 24. Oke. Oke, sepertinya sudah maksimum di 24 dengan baterai 3 bar alias 75%. Oke. Not bad. Dan ini gua jalan di atas permukaan konblok ya, paving konblok. Emang rada getar sih. Cuman karena kursinya lumayan empuk dan juga di kursinya ada peredam juga, jadi masih sedikit membantu lah, sih lumayan nyaman. Nah ini. Nah oke, tapi jujur aja gua masih susah ya nyari DIY US2 ini di Indo. Masih lumayan ini sih, lumayan limited banget.
Dan juga harganya itu mungkin di sekitar 6 sampai 7 jutaan ya kalau di retail price-nya. Nah, jadi semoga aja di Indo ada yang masukin ya. Buat kalian distributor, mungkin kalian bisa masukin ini. Karena menurut gua ini sepeda listrik yang unik sih dengan compact size-nya. Nah, so apa aja kelebihan dan kekurangan dari si DYU-S2 ini? Kelebihannya tentu aja compact dan portable. Secara size-nya itu udah kecil banget dan juga ringan. Kemudian gampang dibawa masuk ke mobil, hemat tempat penyimpanan, dan harganya seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya ini harganya cukup cheap dan affordable ya untuk e-bike sekelasnya. Kemudian apa yang gue nggak suka dari DYU-S2 ini? Ya, yang gue nggak suka adalah bannya yang super kecil. Bannya itu 10 inci buat e-bike, sebenarnya ini menurut gue emang kekecilan sih. Jadi kadang-kadang gue merasa kurang stabil ya, apalagi kalau lagi lumayan kenceng dan lagi di belokan ini, ban segini emang agak kurang stabil. Kemudian remnya sayangnya memang masih rem disc brake ya, belum yang hidrolik. Terus karena ukurannya yang kecil ini kurang cocok buat orang yang badannya gede. Dan juga hal-hal minor lain sih, seperti yang tadi gue bilang, nggak ada LCD untuk indikator speed dan juga odometer. Terus lampu depannya juga menurut gue ini kecil dan hanya searah. Jadi kita harus nambahin lampu sepeda tambahan lagi. Tapi ya masih oke lah, masih bisa ditoleransi. Hal-hal minor kayak gitu masih bisa ditutupi dengan portability-nya. Karena kalau orang udah beli ini pasti kan ngejar compactnya, kok ngejar portable-nya. Jadi yang lain masih bisa ditoleransi. Oke, so DYU-S2 ini cocok untuk siapa? Menurut gue ini cocok banget buat orang-orang yang tinggal di apartemen yang lumayan kecil ya. Dan juga untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota yang padat penduduk. Ini cocok banget karena ini kecil, dia jadi gesit, bisa nyelip-nyelip. Kemudian juga buat orang yang suka commuting dengan public transportation seperti bus atau kereta atau MRT, ini cocok banget sih karena ini bisa kita lipat dengan compact dan dibawa masuk. So segitu dulu guys review gue tentang DYU-S2 ini. Semoga kalian tertarik. Kalau kalian tertarik, gue akan taruh linknya di bawah. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. I'll see you in the next video. Ciao.